izin nanti di akhir. Mohon izin, ini karena baru pertama kali Prof kegiatan seminar, nanti kalau memang saya dalam memandu kegiatan ada yang kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kira kita bisa langsung mulai saja untuk presentasi. Untuk presenter yang pertama, kami persilahkan dengan judul penelitian Analisis Angkutan Umum Penumpang Kota Salatiga dengan Ketua Profesor Dr. Insinyur Mujiasuti Handayani MT, dengan anggota Bapak Ferry Firmawan ST MT PhD dan Ibu Harmini ST MN. Waktu seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Is, Prof Muji 15 menit untuk presentasi, nanti sisanya tadi Pak Is sudah diutarakan bukan mereview tetapi nanti mungkin diskusi dan klarifikasi tentang luaran. Monggo Prof Muji, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Prof Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mau share PPT ya, kedap. Sudah bisa, Prof? Ya, sudah Pak, sudah. Semua di mute. Suaranya masih di mute, Prof Ani, Prof Muji, nyun sewu, masih belum terdengar. Nih, sampun. Gini, Pak. Dari sana, Bu. Kita bisa. Itu gede. Ini wajah saya nggak kelihatan, tapi suaranya kelihatan, denger ya. Suara jelas, Prof Muji. Cuman memang videonya kayaknya belum nampak. Ya. Tapi suara sudah jelas, Bu. Coba saya, ya ini udah. Nah, ini sampun. Sudah. Ini karena sudah tua, agak gaptek banget sehingga harus pelan-pelan ya. Maaf. Baik, terima kasih. Proposal penelitian yang kami ajukan berjudul Analisis Angkutan Umum Penumpang Kota Salatiga. Ini dengan rute Taman Sari, Blotongan. Tim pengusul saya sendiri dengan anggota Pak Ferry Firyawan STMP PhD. Ini adalah dosen baru GRES di USM, sehingga ini langsung saya minta untuk ikut di penelitian saya, juga Ibu Harmini ST MN. Latar belakang dari penelitian ini adalah transportasi menjadi kebutuhan dasar, di mana masyarakat membutuhkan transportasi yang layak dengan tarif yang terjangkau, memiliki kepastian waktu ke tempat tujuan yang lebih tepat. Pemerintah Kota Salatiga ingin mempunyai sistem transportasi kota yang terjadwal dan manajemen yang lebih modern. Ini mungkin kebetulan ada di Dishub Salatiga ini tahu kalau saya meneliti dulu passenger information system di Kota Semarang, dan mereka ingin Salatiga juga dibuat seperti itu, tapi di sana itu menggunakan angkot, bukan pakai bis ya, pakai transportasi penumpang yang kecil isi 10 itu. Identifikasi masalahnya, ini saya rangkum ada 3. Karena untuk angkutan umum ini belum ada halte penumpang, jadi dia berhenti di mana saja. Dan angkutan umum ini ngetemnya lama untuk mengejar setoran, kalau kosong setoran tidak nyampe.
Kalau on time itu kosong, tetapi kalau dia menunggu penumpang, maka penumpang berikutnya waktu tunggunya menjadi lama. Kemudian penumpang itu belum mengetahui atau tidak mengetahui ongkos per kilometer yang harus dibayar, sehingga meskipun ada SK wali kota, sehingga kami nanti ini akan mengerti kalau panjangnya sekian, nanti bayar ongkosnya sekian. Nah, sekarang itu tergantung sopirnya ngomong ongkosnya berapa, 1.000 atau 2.000, atau biasanya bagaimana, hanya seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana menganalisis dan memodelkan angkutan umum penumpang Salatiga. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mencari rute, panjang rute, jumlah angkutan umum di rute tersebut, jadwal, ini juga kecepatan, kemudian ada boarding alighting, yaitu naik turun penumpang, berikutnya headway, jarak antara kedua kendaraan angkutan penumpang itu, dan menganalisis dan memodelkan sistem angkutan umum penumpang. Nah, di sini saya minta maaf, judul yang saya lakukan itu adalah judul yang pertama kali saya mengajukan pertama. Nanti di akhir saya akan memperbaiki judul nih kalau boleh Pak Iswoyo, supaya judulnya itu lebih menarik dan lebih berbobot gitu. Itu nanti menganalisis ditambah dengan memodelkan. Jadi tidak hanya menganalisis saja, tetapi memodelkan, dan nanti ini tujuannya nanti kalau ada dana berikutnya saya pakai membuat alat seperti yang tahun kemarin mendapat hibah dari Dikti itu. Tapi pada tahun ini hanya menganalisis dan memodelkan, jadi mencari data di lapangannya dulu, belum membuat alat. Kemudian urgensi penelitian ini adalah pemerintah Kota Salatiga ingin angkutan umumnya ini menggunakan atau berbasis information technology atau IT. Manfaat penelitian tentunya mendukung capaian Renstra penelitian USM di bidang transportasi. Hasil penelitian sebagai dasar penelitian pada tahun selanjutnya untuk menuju Kota Salatiga yang smart transportation pada tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2030 Kota Salatiga mencapai smart city dengan transportasi yang handal dan modern. Rencana strategis dari penelitian ini dari peta jalan penelitian bidang transportasi USM, di mana untuk penelitian saya di Fakultas Teknik ingin membuat transportasi yang menggunakan IT, itu smart transportation menuju ke smart city. Dan ini sesuai dengan Renstra dari Universitas Semarang, ya, rekayasa transportasi ini untuk Fakultas Teknik. Oke. Dan selanjutnya adalah ini penelitian yang sudah pernah kami lakukan, di mana tahun 2025 itu juga menggunakan smart transportation, dan ingin kota-kota di Indonesia khususnya dalam hal ini Salatiga sudah smart city. Penelitian yang sebelumnya terkait di dalam penelitian ini, evaluasi angkutan umum Kota Semarang ditinjau dari sisi teknik, ekonomi, lingkungan, kemudian evaluasi boarding alighting angkutan umum Kota Demak, kemudian teknologi lalu lintas dan angkutan jalan ini di Semarang dan Kota Kendal, kemudian master plan terminal terpadu Mangkang Semarang, dan yang penelitian kemarin
dan sistem monitoring dan passenger information system bus Trans Semarang. Ini sebagai dasar dari penelitian tahun ini. Kemudian MPU Kota Salatiga ini mampu mengangkut 10 orang. Tetapi di dalam masa pandemi ini tentunya tidak boleh 10 orang ya. Jadi ada duduk, kemudian ada jaraknya, mungkin antara 5 maksimum 7 orang. Nah ini mungkin dengan kita akan kalau ini ya akan memodelkan, dan kalau nanti kita dapat dana lagi akan membuat sistemnya itu ada card yang menunjukkan angkutan ini penuh. Kalau penuh ya dia nggak bisa melayani, kalau masih ada dia bisa melayani. Mungkin untuk tahun berikutnya yang kita ambil ini, sekali lagi ini adalah data yang nantinya akan dipakai. Nah, yang di Salatiga itu belum ada halte sampai sekarang untuk angkutan umum ini. Nah, kemudian ada beberapa yang kita cari, yaitu kriteria kinerja angkutan umum. Di sini ada variabelnya dan parameternya, jarak antara kendaraan atau headway, waktu henti kendaraan, load factor, jarak perjalanan, kapasitas operasi, waktu perjalanan, dan kecepatan perjalanan. Kemudian ada ini jarak antar kendaraan, itu ada waktu henti. Nah ini keterangannya, kecepatan yang akan diambil. Kemudian ini adalah bagian alir penelitian. Kita mau di sini sudah ada MOU dari Dishub ya, Dishub Salatiga dengan Fakultas Teknik di USM. Kemudian dengan kerjasama ini kita dari persiapan tadi variabel dan parameter yang akan kita ambil nanti akan melakukan survei baik data primer maupun data sekunder. Kemudian kita analisis sistem angkutan umumnya tadi baik boarding lighting, headway, jumlah kendaraan, sehingga kita akan menghasilkan model sistem transportasi berupa sistem monitoring angkutan umum Kota Semarang. Kembali, sekali lagi saya tekankan ini masih model, belum menggunakan alatnya. Ya, mudah-mudahan tahun berikutnya kalau dananya mencukupi bisa kita belikan alatnya. Dan ada hasilnya, hasil dan pembahasan dan selesai. Lokasi penelitian ini adalah rute Taman Sari Blotongan Kota Salatiga. Nih. Kemudian metode pengumpulan data primer, ini tentunya kita izin penelitian, melakukan survei lapangan, termasuk boarding lighting. Kemudian data sekunder, ini bisa jumlah kendaraan, data studi-studi yang sudah ada, nanti kita gabungkan antara data primer dan data sekunder. Data sekunder nanti kita cek juga data dengan data primer. Ini kemudian dari hasil dari tahun 2016 dan 2020 dari Muji Astuti, kita terapkan untuk modelingnya untuk Kota Salatiga. Nanti mungkin modelnya seperti ini, ya nanti di mana angkutan umum berwawasan lingkungan, aman, nyaman, murah, teratur, terjadwal dengan manajemen yang modern. Nah, ini yang diharapkan dari angkutan umum di Kota Salatiga. Rencana target capaian, artikel dimuat di jurnal nasional, ini diterima karena waktu menulis tuh kurang lebih nanti bulan Juli apa ya baru ini, jadi mungkin surat menyurat data ada ini diterima ini di jurnal Teknik Sipil, kemudian ini
nanti yang di belakang ada, ini nanti international journal di proceeding, kemudian hak cipta, dan bahan ajar, cetak juga poster. Nah ini publish-nya jurnal nasional terakreditasi di media komunikasi teknik sipil, kemudian di proceeding internasional terindeks ini di simposium FSTPT ini kalau yang Indonesia, kalau yang Inggris ya, kalau yang internasional itu 2 tahun sekali, ini adalah yang ketiga yaitu International Symposium on Transportation Studies for Developing Countries. Kemudian HKI-nya itu hak cipta dari buku laporan, kemudian bahan ajar, dan poster. Ini adalah jadwalnya dari persiapan sampai pengambilan data, baik sekunder maupun primer, kemudian input data, serta analisis. Nanti mungkin ada laporan kemajuan yang kita buat, kemudian laporan akhir, dan ini jurnalnya karena mungkin memakan waktu yang cukup panjang, jadi kita sudah mulai nulis di bulan Agustus, masukan gitu, nanti biasanya pakai proses, mudah-mudahan segera bisa terpublish. Ini jurnalnya Sinta 2. Prosedurnya Scopus, kemudian hak cipta, poster dan buku ajar. Ini daftar pustakanya dari kita. Kemudian susunan organisasi dari tim peneliti dan pembagian tugasnya ini dari saya, intinya mengkoordinir dari semua pelaksanaan penelitian, juga menjalin kerjasama dengan mitra, menyusun kerangka pikir, serta identifikasi sistem transportasi. Ini dibantu oleh Mas Ferry Feriawan, ini bidangnya dia manajemen konstruksi, ini juga bisa ke manajemen transportasi, dia mengkoordinir LSP, mengatur manajemen transportasinya, serta menganalisis sistem transportasi angkutan umum. Dan saya dibantu oleh Bu Harmini, ahli renewable energy. Dalam hal ini nanti dia membantu saya dalam modeling transportasinya, dan nanti untuk tahap berikutnya kalau mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke penelitian berikutnya, kita akan membuat alat-alat yang akan dipakai atau dipersembahkan untuk Kota Salatiga dari Universitas Semarang. Rencana anggaran biayanya seperti ini. Ini detailnya merasa ada gitu ya. Nah, ini adalah kalau boleh saya mengajukan perbaikan dari judul, yaitu analisis dan pemodelan sistem angkutan umum penumpang Kota Salatiga, Taman Sari, Blotongan. Ini kalau boleh ditambah ini untuk lebih baiknya dari penelitian tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Muji atas presentasinya. Selanjutnya Konfirmasi Hayati STM Eng dan Pak Andi Kurniawan Nugroho STMT. Monggo Prof. Dani sharing screen. Yes. Sampun dereng. Sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Sampun, Bu. Ya. Yeah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini saya dengan tim akan mempresentasikan
rencana penelitian kami judulnya adalah implementasi penggunaan alat deteksi vital sign dalam rangka menekan stres kerja karyawan di masa pandemi COVID. Anggotanya adalah Mbak Titik dan Mas Andi Kurniawan dari Teknik Elektro. Karena apa? Penelitian saya itu kan sudah bertahun-tahun mengembangkan tentang stres kerja. Akan kemudian muncul gagasan, apakah ada alat yang bisa diciptakan? Dan ternyata saya diskusi dengan pakarnya alat kesehatan di sini adalah Mas Andi dan Mbak Titi. Mbak Titi ada nggak? Karena tadi izin karena ada rapat di fakultas dengan jam yang sama mungkin. Itu adalah namanya vital sign. Nah, mungkin akan saya gambarkan seperti apa jalannya penelitian ini. Latar belakangnya adalah pandemi COVID yang terjadi saat ini mengakibatkan permintaan pesanan alat-alat kesehatan. Kami fokuskan kepada, kebetulan ini kemarin juga kami minta PT Sinergi Indokal Sejahtera ini sebagai mitra pada saat kemarin hibah yang eksternal ya. Karena apa? PT ini sudah membuat alat kesehatan dan penumpukan permintaan alat kesehatan di masa pandemi ini membuat karyawannya begitu stres, dan itu sebetulnya data awal sudah kami kumpulkan, sudah kami lakukan. Dan stresnya adalah diambang ya, jadi rata-rata ke atas karena kembali lagi pesanan alat kesehatan seperti termoga dan seterusnya, yang kecil-kecil sampai yang besar itu menumpuk di PT Sinergi. Kemudian pola kerja tersebut harus menjadi perhatian terhadap kondisi stres kerja karyawan agar kesehatan SDM terjaga, terutama menjaga agar karyawan tidak mengalami stres yang semakin meningkat dan berdampak pada tingkat produktivitas kerja. Jadi kami juga karena kembali lagi kemarin ada ketergesaan sehingga sudut pandang variabel tergantungnya kemarin kinerja, dan itu kalau kita terapkan di penelitian internal itu sangat tidak mendukung. Akhirnya kami sesuaikan dengan produktivitas kerja, dua hal yang berbeda. Produktivitas kerja jelas-jelas langsung fokus pada outcome dari SDM untuk menghasilkan sesuatu, baik layanan melayani konsumen maupun alat-alat kesehatan yang harus diminta oleh masyarakat. Perumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan korelasi tingkat stres karyawan di era pandemik ini dengan alat pendeteksi vital sign menuju motivasi dan produktivitas yang lebih baik lagi. Tujuannya adalah menguji empirik stres kerja karyawan dengan menggunakan alat deteksi vital sign ini dan menemukan kaitan stres kerja hasil penggunaan alat deteksi vital sign tersebut untuk meningkatkan motivasi yang berdampak pada produktivitas kerja karyawan dengan kondisi yang ideal. Maksudnya ideal adalah khusus pada PT tersebut, jadi kami tidak bisa menerapkan di tempat yang lain. Kemudian urgensinya untuk kelembagaan untuk PT Indokal adalah dapat merancang strategi kaitannya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menangani stres karyawan. Kemudian bagi IPTEK membantu mendorongnya penelitian manajemen sumber daya manusia dan terkait dengan peralatannya. Ini roadmap atau penelitian-penelitian hanya saya ambil sebagian besar yang fokus pada pengembangan SDM, stres, dan produktivitas kerja serta kinerja karyawan. Dasar teorinya adalah stres merupakan tekanan atau tuntutan bagi organisme untuk beradaptasi atau menyelaraskan diri dengan lingkungan sehingga memiliki efek fisik dan psikis yang dapat membuat perasaan positif ataupun negatif. Tanda-tanda reaksi stres manusia meliputi reaksi fisik. Nah, ini karena ada gejala stres yang fisik, makanya ini kita tangkap
menjadi bagian dari terapan vital sign di sini. Antara lain dengan detak jantung atau increase heart rate, kemudian naiknya tekanan darah atau elevated blood pressure, dan meningkatnya keringat dingin atau cold heart. Vital sign atau tanda-tanda vital adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seorang, terutama pada seorang yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor risiko komplikasi kardiopulmoner dan menilai respon terhadap intervensi tersebut. Konsep dari vital sign adalah tanda-tanda vital yang merupakan ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seorang, terutama pada seorang yang secara medis tidak stabil, kemudian faktor risiko dan seterusnya. Penelitian-penelitian yang lalu memang saya dan tim yang lalu juga mengambil seperti ini, tapi yang diteliti memang gejala psikologisnya yang muncul untuk melihat yang bersangkutan stres atau tidak. Tetapi kalau secara psikologis itu hanya berupa observasi dan hanya melihat yang nampak. Jadi misalnya dia gelisah seperti apa dan seterusnya. Sedangkan secara medis itu tidak terdeteksi. Oleh sebab itu ini pengembangan dari penelitian yang lalu, kami mendalami gejala stres dengan gejala yang muncul secara medis atau yang dapat ditangkap melalui vital sign. Antara lain melalui tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Tekanan darah itu ada klarifikasinya seperti apa, kemudian denyut nadi itu ada normalnya, bradikardinya, takikardinya, dan seterusnya, pernafasan juga, kemudian suhu tubuh itu juga ada ketentuannya. Metodologi penelitiannya yang pertama adalah nanti mengidentifikasi stres itu dan sudah kami lakukan, data sudah ada, kemudian pembuatan skalanya, jadi melengkapi antara yang di kesehatan yang melalui alat vital sign dengan gejala yang muncul akan kami kolaborasikan, kemudian kalibrasi alatnya, FGD, kemudian pemuatan dalam jurnal penelitian. Pengumpulan datanya adalah terkait dengan apa-apa yang ini modelnya akan kami perbaiki karena kemarin tergesa-gesa, jadi akan kami sesuaikan tahapannya, walaupun tahapannya sama, cuman nanti kita sesuaikan dengan PT yang ada di PT Sinergi. Hasil capaiannya atau hasil penelitiannya tersusun model stres, kemudian pembuatan vital dalam IOT itu tersenggaranya FWD dan seterusnya. Kemudian akan saya sampaikan bahwa luaran yang akan kami janjikan dan akan dituju karena ini menyangkut peralatan, jadi International Journal of Electrical dan Computer Engineering, kemudian conference-nya kebetulan Undip itu akan melakukan, jadi kami akan menekankan tentang vital sign itu dan dampaknya serta hasil penelitian yang dilakukan saat ini di tim kami di INSPINSA International Conference di MIPA ya, itu Undip 2021, kemudian tentu saja HAKI, dan alat vital sign monitor ini akan nantinya tetap kami kembangkan. Ini nanti proses paten kami akan mengarah ke sana, mungkin akan berkelanjutan. Honornya, anggarannya kami menunggu kesesuaiannya seperti apa karena belum jelas dari LPPM, jadi ini sementara seperti ini. Kemudian bulannya, kenapa kami sampai berakhir penelitiannya di bulan 6, tetapi 6-12 adalah proses publikasi. Nah, sudah seperti yang disampaikan Prof. Muji tadi juga kami karena memblok, jadi yang bulan 7-12 adalah konsentrasi untuk publikasi.
Ini pustakanya. Demikian dari paparan dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Hardani. Saya tutup dulu. Inji. Untuk proses selanjutnya, proses klarifikasi yang akan dilakukan oleh tim LPPM yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Pak Wawan, Pak Is. Bu Endah. Oh, ngapunten Bu Endah. Ya. Oleh Bu Endah Pujiastuti, monggo Bu Endah, waktu sepenuhnya kami berikan ke Bu Endah untuk melakukan klarifikasi. Baik, maaf masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Udin, Prof. Hardani, Prof. Budi, Prof. Kesi, Prof. Muji, dan teman-teman tim LPPM yang saya hormati. Klarifikasi mohon ya Prof. Hardani. Iya, iya. Yang jelas karena tergesa-gesa itu tadi loh. Berapa jam di malam hari. Prof, berarti nanti yang di proposal mungkin yang tadi biaya sama jadwal menyesuaikan. Itu sekalian ya Prof ya berarti. Kemudian tadi kan kita belum tahu memang dananya berapa yang di ACC, siapa tahu detik-detik terakhir malah jadi 50 juta kan kita nggak tahu. Nggak mungkin Bu Endah, nggak mungkin. Tapi nanti maksudnya patennya kan mesti agak mahal ya Bro. Ya, proses ke sana. Kan bisa berkelanjutan kalau itu. Ya, jadi satu prosesnya mungkin kan tidak waktunya tidak cepat. Dua mungkin prosesnya dengan biayanya kan itu nanti mungkin bisa ke depan diancangkan lebih. Ya, itu begini Bu Endah dan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ini menguji suatu alat. Nah, yang pertama ini kalau memang kemarin dihibah itu kan kita langsung kelihatan ya. Jadi karena tahun 1, 2, 3, kemudian tahun pertama untuk yang perusahaan kesehatan, maksudnya SDM-nya di situ, karyawan di situ, kemudian alat tersebut berikutnya diterapkan di perusahaan konstruksi, gitu kan, terhadap mereka karyawan di konstruksi. Jadi kemudian yang ketiga di mana gitu, sehingga itu harus memang proses paten ke sana. Jadi tidak bisa dilakukan hanya satu tempat. Nah, nanti hasilnya kan perbaikan terus, makanya prosesnya agak lama. Gitu. Berarti nanti mungkin strateginya Prof Dani, yang maksud saya luaran yang paten tetap di sini mungkin tetap dimasukkan. Tetap terus masuk. Tapi pendanaannya mungkin nanti kita ambil dana bisa. dari yang HKI atau apa yang kita ajukan sendiri. Misalnya kalau di sini itu kan gampang nggak nanti. Ya. Terus nanti ini terkait luaran mungkin semuanya juga perlu kita sepakati, mungkin sama dengan yang hibah kompetitif ya, tenggang waktunya 1 tahun untuk submit ya, minimal kemarin disepakati submit ya, yang hibah kompetitif dan yang korespondensi kan, mungkin kan makanya ini saya blok ya, jadi penelitian murni di lapangan sampai bulan 5 atau 6, sisanya blok untuk publikasi. Siap, alhamdulillah. Jadi kami berharap memang dari konteks institusi, luaran dari penelitian para guru besar adalah Scopus gitu. Jadi minimal di Scopus, walaupun di pedoman kami ada Sinta 2 minimal, tapi kami berharap bisa masuk di kategori yang Scopus biar institusi juga aman di sini. Ya, itu pengalaman kami tim penelitian yang lalu memang kalau Scopus walaupun sudah muncul accepted murni setelah setahun atau 8 bulan proses reviewer kemudian accepted, tapi terbitnya kan kembali lagi tahun 22 baru terbit. Makanya ini kan saya mengusulkan kemarin kan korespondensinya harus diperhatikan gitu. Terus jadi kadang kita udah masuk di publik itu tapi rekodnya di Scopus, munculnya di dokumen Scopus itu memang kadang nggak langsung. Tapi kita bisa pribadi situ ya Bro, biar aman juga untuk institusi. Kami berharap 4 Scopus minimal adalah dari para profesor. Saya rasa itu saja Prof.
masukkan klarifikasi saya aja itu tadi untuk luaran sama mungkin yang tadi di RAP sama itu disesuaikan. Bisa aja saya matur nuwun. Saya kembalikan waktunya Mas Udin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Endah atas proses klarifikasinya. Matur suwun Prof. Dani atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya mohon izin untuk mempersiapkan PowerPoint-nya Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijayanti SEMM dengan judul Model Strategi Bisnis untuk Pertumbuhan UMKM dalam Era New Normal dengan anggota Ibu Febrina Nafasati Prihantini SEMSI dan Ibu Ratna Wijayanti SEMM. Monggo Prof. Kesi, waktu kami berikan sepenuhnya untuk presentasi. Monggo Prof. Suaranya masih unmute Prof. Nyun sewu Prof. Suara. Nah, ini sampun Prof. Sudah. Sampun. Ini bisa di ini deh. Sudah jelas Prof. Ya. Sudah. Ya, matur nuwun semuanya dari jajaran LPPM, juga para presenter dan para anggota tim peneliti. Di sini saya akan presentasikan model strategi bisnis yang sudah kami lakukan bertahun-tahun sampai, dan ini merupakan suatu model yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para UMKM yang terdampak ekonomi, ya. Dan ini memang saya ikutkan Ibu Febriana, ini adalah dari akuntansi dan sekarang sekolah S3, sehingga beliau ini bisa membantu dalam sistem manajemen keuangannya, dan Bu Ratna ini adalah di Fakultas Ekonomi yang di pemasaran, dan saya libatkan di sini memang ada Pak Muhammad Amin Fadli yang dari Kudus, ya, ini mahasiswa MM, dan Pak Nugroho juga yang dari Semarang sebagai juga sudah di klaster UMKM itu sebagai mahasiswa di Pasca, ya, supaya bisa mungkin sebagai inspirasi. Ini saya aturkan dulu terima kasih kepada lembaga penelitian LPPM yang selama ini penelitian kami ini selalu didukung dengan excellent service. Kami bangga, terima kasih. Penelitian kami ini ada di Jepara. Nah, ini ada mungkin di sini. Ya, kenapa kami akan di Jepara nanti akan kami sampaikan. Jadi permasalahannya seperti Bapak Ibu sekarang rasakan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harus disikapi secara holistik. Nah, sekarang ini belum disikapi. Namun pemerintah itu sudah memberikan support yang bukan main kepada UMKM, ya, di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Nah, dari program unggulan Universitas Semarang dalam tema di bidang ekonomi untuk menumbuh kembangkan UMKM, inilah penelitian ini sebagai dasar kami menuju ke sana. Dan seperti dilihat bahwa SDM UMKM ini kapabilitas inovasinya rendah. Maka penelitian kami ini menguji, mengimplementasikan model bisnis yang sudah diuji, tetapi ini diuji di era kompetisi. Jadi era new normal ini perubahannya banyak, sehingga perubahannya banyak persaingannya. Jadi saya menamakan adalah new competition. Saya ingin mengimplementasikan model ini ke UMKM, pertama batik.
dan seingin mengembangkan. Jadi tidak hanya menunggu atau begitu-begitu saja menonton ya, tidak bisa bangkit. Nah, ini kami akan mengembangkan inovasinya dan pemasarannya. Hingga program pemerintah dan bidang unggulan Universitas Semarang ini bisa tercapai. Nah, ini keutuhan roadmap-nya kebetulan Renstra dari Universitas Semarang itu menuju ke sana, peningkatan industri ekonomi ya, khususnya di sosial ekonomi masyarakat. Apakah ini sudah berubah apa belum? Halamannya Nah, sudah ya? ya, ini sampun Prof. Ya. Wah, ini Jami, terima kasih. Ini letaknya penelitian kami di Jepara. Ini permasalahannya, pertumbuhan ekonomi melambat, UMKM bisa menjadi pendukung. Tujuan penelitian kami ini mendukung tema bidang unggulan Universitas Semarang untuk membangkitkan UMKM tumbuh. Dan roadmap-nya, saya juga alhamdulillah sudah ada Renstra dari Universitas Semarang. RIP-nya sudah ada 2021-2025 dan kami sesuaikan dengan topik kami. Adapun luaran penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini belum masuk ke roadmap. Ini roadmap kami, jadi sampai TKT-nya nanti 8, tetapi ini kami akan mengimplementasikan model strategi, terutama untuk pengrajin batik yang go green dan ada regenerasinya. Model kami supaya nanti nggak hilang, itu saja. Urgensinya, ini mengimplementasikan sebagai solusi. Ya, UMKM ini jangankan bisa tumbuh, bertahan saja sudah bagus. Jadi ada 4 kategori UMKM. Yang pertama, yang kena terdampak ekonomi itu sama sekali nggak bisa produksi. Yang kedua, bisa produksi tapi tidak bisa dijual, nggak punya pemasaran. Yang ketiga, bisa produksi, bisa pemasaran, tapi ya begitu-begitu saja. Yang keempat, sudah tidak bisa produksi, tidak bisa pemasaran, akhirnya dia gulung tikar. Nah, ini adalah kami harapkan dengan perubahan ini ada suatu perbaikan untuk inspirasi dan semangat bagi UMKM. Ini tahapannya. Jadi tahap satunya pertama dalam penelitian 1 tahun ini kami di UMKM akan melihat dari model-model produk ataupun pemasaran ataupun strategi atau planning ataupun sistem keuangan yang dijalankan. Sehingga biasanya UMKM itu tidak bisa mengelola keuangan dari faktor eksternal. Jangankan faktor eksternal, jadi faktor internal aja nggak bisa ngelola. Seperti kemarin itu ada bantuan dari pemerintah sekitar mungkin 3 juta. Nah, ini diapakan? Ini untuk bisa lebih optimal dan bisa menuju ke pertumbuhannya, maka model ini kami ujikan. Rancangannya adalah seperti ini, kita memang tetap explore, kita bikin FGD dengan Jepara, dan kami harapkan dengan model ini kami bisa memberikan suatu kebijakan pada pemerintah Kabupaten Jepara ini untuk bisa mengupdate. Bagian penelitiannya adalah seperti ini. Flow-nya nanti akan menjadi
sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan dan apa yang bisa didukung. Nah, luarannya adalah memang kami akan fokus di dalam publikasi di dalam Scopus di Problem and Perspective of Management. Jadi ya indikatornya ini kami bisa accepted ya, mendaftar mungkin bulan 6, tapi kami tetap ikut forum-forum di internasional. Yang diadakan mungkin saya kenapa, karena kalau di internasional itu biasanya ada input, ada masukan. Walaupun saya nanti tidak akan membuat suatu proceeding di situ, tapi model apa yang bisa ya cocok, walaupun di Indonesia dengan di negara lain itu berbeda, namun masukan-masukan itu merupakan suatu hal yang membuat maju ya, dan membuat ide-ide untuk melangkah lebih lanjut ke tercapainya keunggulan daya saing UMKM kita. Itu luarannya. Adapun biayanya, ini perannya di sini ada, ini hadir semua. Memang saya undang yang mahasiswa di sini Bu Febri. Ini nanti keuangan dia kan, jadi walaupun bagus, walaupun model bagus, laris, manis UMKM itu, tapi kalau tidak diikuti oleh sistem itu ya nggak bisa. Ya, dan Bu Ratna ini akan membuat suatu inovasi bauran pemasaran, dan Pak Nugroho ini kebetulan sudah sebagai ketua klaster mengkoordinasi di lapangan yang wirawiri di Jepara, dan Pak Amin juga nanti Pak Fadli ini dekat dengan Jepara, rumahnya Kudus, untuk bisa melihat bagaimana profil dari UMKM batik Biyung Pralodo di Jepara. Dan ya ini memang anggarannya ya. Ini memang saya blok untuk uji-ujinya ini dari tahun jam 9, tapi tetap karena 9 sampai 12 tetap saya ikuti. Jadi karena ini adalah tes pasar, uji pasar. Uji pasar untuk model ini sehingga tetap walaupun ini sudah masuk bulan 9, 12 kita tetap pantau di sana, evaluasi bagaimana model itu bisa diimplementasikan dan sukses. Ini honor mungkin ya yang bisa dibuat. Saya kira itu sekian dan terima kasih. Matur suwun Prof. Kesi atas paparannya. Selanjutnya proses klarifikasi yang akan dilakukan oleh tim LPPM yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kesi. Saya malah mengapresiasi ini, bukan mengklarifikasi. Jadi saya yang pertama mengapresiasi Ibu menyertakan mahasiswa di sini. Nah ini mungkin ke depan, walaupun skemnya yang hibah kompetitif maupun dosen pemula, ini wajib hukumnya mahasiswa biar ngerti gitu loh. Artinya ada pembelajaran di sini bagaimana sih dosen melakukan suatu penelitian itu awalnya seperti apa. Nah ini kan bisa juga nanti disampaikan oleh mahasiswa yang diajak itu kepada mahasiswa yang lainnya supaya tertarik untuk ikut penelitian bersama dengan dosen yang lainnya. Ini apresiasi saya. Terima kasih Prof. Mahasiswa MM dan satunya mungkin S1 nggih Prof.
S2 juga. Oh, S2 juga. Alhamdulillah. Ya, ini yang kedua mengenai luaran-luaran, saya kira sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan-ketentuan dari LPPM USM tentang hibah guru besar ini. Cuman waktunya memang kita susah ya, tidak bisa menentukan ya. Yang jelas sudah ada janji di dalam proposal ini untuk dimuat di dalam suatu jurnal bereputasi. Kemudian juga di samping itu, karena nanti proposal ini kan diunggah Prof ya, apakah itu ada perbaikan atau tidak, saya kurang paham dari profesi. Yang jelas penampilannya nanti saya mohon di dalam PDF diupload di sistem USM supaya bisa juga jadi contoh juga bahwa proposal ini nanti akan dilihat oleh teman-teman juga sehingga teman-teman bisa melihat seperti apa sih proposal yang harus dibuat itu. Jangan mungkin seperti kemarin Prof. Kesi mereview itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam penyusunannya saja masih kurang pas gitu ya. Ya mungkin termasuk diri saya sendiri Prof. Saya kira itu tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Prof. Kesi dan para guru besar yang lainnya yang telah presentasi, juga Pak Khairuddin serta anggota dan mahasiswa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Awan atas klarifikasinya. Matur suwun Prof. Kesi atas paparannya, semoga jadi inspirasi bagi kami-kami yang muda ini Prof. Untuk yang terakhir Pak Is, mohon izin apakah Prof. Budi sudah hadir? Jadi Mas, ini Prof. Budi masih rapat dengan yayasan. Jadi Bapak Ibu tim dan ketua tim yang sudah presentasi mohon bisa live. Mohon maaf bukan kami usir, tetapi karena memang belum selesai, biar nanti LPPM dengan moderator, dengan Bu dan timnya masih ada di Zoom ini. Kami akan menunggunya. Namun Bapak Ibu yang lain yang sudah presentasi dan tim mohon bisa melakukan pekerjaan yang lainnya, karena pertama kami sudah klarifikasi, yang kedua toh juga sudah selesai Bapak Ibu tugasnya dari paparan ini, juga mohon bisa undur diri. Kami biar menunggu dengan Mas Udin, dengan teman-teman LPPM. Begitu Mas Udin, terima kasih. Matur suwun Pak Is. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu khususnya para guru besar yang sudah rawuh, Prof. Kesi, Prof. Muji, Prof. Hadani, matur suwun. Semoga tadi sekaligus saya juga belajar bagaimana menyusun proposal yang baik dan memaparkannya sesuai tentunya yang baik pula. Mohon maaf tadi apabila dalam proses mendampingi moderator banyak kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Monggo Bapak Ibu, Prof. Muji, Prof. Kesi, Prof. Hadani, jika memang ada agenda lain bisa meninggalkan Zoom meeting ini. Matur suwun, kami dan tim LPPM masih menunggu tim dari Prof. Budi. Matur suwun Prof. Kesi. Parang. Prof. Matur nuwun Prof. Sami-sami. Sukses Provisi selalu, berapa Prof. hari? Assalamualaikum. Provisinya berapa hari? Kami ini. Pak Is, itu ada informasi Pak Is, revisinya berapa lama Pak Is? Ya, gimana Mas Udin? Tadi Bu Dani kayaknya bertanya, ini revisinya berapa lama? Oh ya, jadi ini kami sudah menilai, kemudian Bapak Ibu langsung begitu bisa merevisi, terutama merevisi, melengkapi keabsahan LPPM, dan atau pasca, kemudian diunggah di sistemnya Bu Titi. Langsung LPPM paling lambat tanggal Selasa hari tanggal 12. Assalamualaikum. Salam.
Terima kasih para Prof. tim Dani, saya. Prof. Desi, Prof. Dani sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Mas Udin jangan keluar loh Mas. Lina. Prof. Kasih siap. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh iya, Mas Udin kerungu. Oh, kita matikan semua, kita matikan. Enggak dengar, Pak Is. Aman, enggak dengar, enggak tahu. Sorry. Ya. Salat Mas Udin. Tinggal Prof. Budi nggih Pak Udin. Nggih, Bu Nana. Tinggal kelompoknya Bu Nana dan Prof. Budi. Ini Prof. Budi kayaknya masih di yayasan. Nggih, siap Pak Udin. Saya izin ke toilet sebentar, Pak. Monggo Bu Nana, nggih. Nggih, Bu Nana, monggo. Pak Udin. Bro. Ini kan udah ada 3 artikel PRT, mau nggak yang upload jenengan apa saya? Upload ke nggon kowe tak dadake siji. Soalnya kono sing ngantri juga. Mau kirimkan emailku ya. Kirimkan jenengan aja ya berarti ya. Oke, siap. Itu sudah tak nganu sesuai template, Pak. Sementing buat data surat template ngo tak pasangin juga. Ini ada 2 juga sing nyusul soalnya. Oke, siap. Bro, sing mau piye? Pak, durung ono pengajuan ini Pak. Masuk toh? Itu cuma 4 HKI tapi nggak ada namanya jenengan. Sing Fazi S ra ono ya, Bob? Bu Nur Wakidah tuh ngajuin ke saya tuh yang sistem automated pendeteksi jalan rusak itu, Pak. Saya file ini ngendi ya? Ketok Indonesia wis sempat tak kirim ke Bob? Belum. Coba nanti tak tanya Bu Ida. Hard copy-nya sing nyimpen sopo? Yap. Itu kan tinggal jenengan ngirim hard copy-nya aja kan tak ajukan lagi. Nanti coba tak tanya Bu Ida. Oke, Sun. Masih nunggu Bu Budi belum ini. Oh ininya. Ya, nanti kasihkan ke. Oh sama ini ya Mbak. Ya. Dibuatkan presensi. Jadi modelnya nanti. Oke,
Sorry bro, ya, tak rap. Siap, siap, siap. Siap. Mati juga. Budi belum on? Masih rapat. Oh, belum. Ya wis. Belum. Belum Bu Endah. Tak tengoknya ke sebelah coba.
Mas Bobi, Mas, bisa ke sini, ke ruang kabit. Halo Pak Is, Pak Wawan, Mas Bobi. Silakan Pak Udin, sudah. Tadi saya nyusuli ke ruang sidang kecil Pak. Kayaknya masih cukup lama, Mas. Tadi beliau minta jam 11 pripun. Oh gitu, yang monggo. Oke, Mas, nanti jam 11 sudah bergabung. Pripun Pak Is? 7 jam 11 bergabung. Ini Zoom-nya keluar dulu apa pripun? Keluar aja. Keluar dulu aja. Nanti kita join lagi aja ya. J, maksudnya kan biar nunggunya jelas ngeten Pak Is. Tadi Ya. saya tembusi. Nanti ber-WA aja kalau siap. udah ready. Saya tak nemeni Bu Diah Nirmala dulu. J. Nanti saya info Pak Is. J, Waalaikumsalam. Saya live dulu Pak Is. Ya, Mas. Ya. Sampai orang semua mohon maaf. Proximat ya. Kemudian dari sifat fungsional ada total fenolik dan antioksidan. Nanti kalau cukup akan kami tambahkan dengan pati resisten dan serat pangan. Ya, itu justru itu yang nanti penting untuk menunjukkan sifat fungsional, walaupun dari komponen fenolik dan antioksidan ini mencerminkan sifat fungsional dari suatu komoditas pangan.
Ini adalah roadmap dari penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi saya adalah konsen pada bahan lokal sumber karbohidrat yang nantinya akan mengarah pada pangan fungsional. Pangan fungsional adalah pangan yang bisa memberikan dampak kesehatan karena komponen bioaktif yang ada di dalamnya, termasuk ada serat pangan, pati resisten, antioksidan, komponen fenolik, dan sebagainya. Nah, metode penelitian yang akan dilakukan yaitu dari jagung putih ini nanti kami belum konfirmasi ke IKM dia menggunakan varietas apa, tapi yang jelas nanti akan sama varietasnya. Kemudian akan dilakukan penggilingan pertama kasar ya, ini untuk mengayak 20 mes sehingga terbentuk berasan jagung. Nah, dari berasan jagung ini nanti akan dilakukan penambahan air untuk perendaman, kemudian ada penirisan, kemudian nanti dikering anginkan sebentar, baru dilakukan penggilingan kedua, kemudian nanti juga dikeringkan kembali sampai akhirnya terbentuk ini, mohon maaf ya, ini tepung jagung ya, bukan beras jagung karena sudah diayak 60 mes ya, tepung jagung. Kemudian nantinya akan dilakukan perlakuan, yaitu ada pengukusan hanya sekali, pengukusan 2 kali, dan pengukusan 3 kali dalam waktu 15, 20, 25, dan 30 menit. Kemudian setelah itu dilakukan pengeringan selama 6 jam, akhirnya nanti akan terbentuk nasi jagung instan. Nah, penelitian yang dilakukan ini, analisa yang kami lakukan adalah ada analisa fisik, kemudian sifat fungsional, dan kandungan gizi. Nggak tahu, tapi nanti dengan penurunan anggaran ini cukup atau tidak, tapi nanti saya akan tetap konsen pada sifat fungsional, dan kalau kualitas masak kan mungkin tidak butuh banyak biaya, tapi kalau untuk sifat fungsionalnya memang agak mahal, nanti akan kami tambahkan komponen pati resisten, yang memang itu menjadi salah satu keunggulan daripada jagung, karena memang dari amilosanya yang cukup tinggi tadi, sehingga pada proses pemanasan pendinginan berulang, itu akan membentuk komponen pati resisten. Ini mohon maaf, saya salah memasukkan PPT, harusnya PPT yang satunya ya, yang di Mas Bobi itu sebenarnya sudah betul ada rancangan percobaan yang belum saya tulis, tapi nanti kami akan menggunakan faktorial, yaitu kombinasi antara suhu dan jumlah pengukusan. Ya, nanti kemudian akan kami dapatkan kombinasi yang pas ya. Kemudian nanti ulangan akan kami lihat, kalau memang nanti cukup ya kita akan 3 kali ulangan, tapi kalau tidak mungkin nanti ya 2 kali ulangan. Yang penting kami bisa mendapatkan data ini, dan harapannya nanti perlakuan yang baik akan bisa memperbaiki kualitas nasi jagung goreng instan yang ada di IKM. Kemudian nanti juga ada uji organoleptik untuk melihat nanti tekstur daripada nasi goreng instan itu apakah memang sudah lebih baik daripada nasi jagung goreng instan yang sudah ada di kelompok kami, ya, sehingga harapannya nanti bisa memperbaiki kualitas daripada IKM yang kami bina. Luarannya nanti ada harapan kami satu bisa tersubmit, insya Allah sampai publish di Current Research Journal, itu Q3, yang selama ini saya sudah beberapa kali submit di sana, itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Kalau tulisan kita sudah bagus, biasanya 6 bulan itu sudah bisa publish. Kemudian ada bentuk prototipe nasi jagung goreng instan, nanti akan kami perbaiki juga dari sisi kemasan. Kemudian ada poster dan HKI. Kami memang tidak pada jurnal nasional karena dari data-data yang ada nanti akan kami masukkan ke Current Research Journal. Insya Allah kalau misalnya ada seminar nasional atau internasional yang ada nanti di pertengahan jalan, kami akan mengikuti untuk seminar atau conference. Anggaran itu kemudian jadwal penelitian tertampil di sini, dan semoga kalau nanti sudah disetujui, sebentar Mbak Emi. Oh, iya, ya. Penelitian insya Allah ini bisa berjalan kurang lebih 2-3 bulan, insya Allah selesai, sehingga harapannya kami bisa segera melakukan draft untuk
publikasi. Saya kira itu yang saya sampaikan, Mas Udin, Pak Is, dan teman-teman. Monggo nanti kalau mau diberi masukan apa yang untuk perbaikan daripada penelitian yang kami lakukan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Budi. Untuk proses selanjutnya seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswoyo, Bu Budi, tidak ada review tetapi klarifikasi yang dilakukan oleh tim LPPM yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Iswoyo. Monggo Pak Is untuk bisa menyampaikan klarifikasinya. Ya, terima kasih Mas Udin, Bu Budi yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama, tentu LPPM berterima kasih Bu atas bantuan dukungan Bu Budi untuk bisa memberikan hibah baru guru besar. Harapannya nanti bisa terus berlanjut karena ini langsung kami tambahkan di sistem LPPM. Kemudian yang kedua, tadi dari paparan Bu Budi sudah saya tidak ingin bertanya apalagi memberikan masukan karena memang itu kan roadmap-nya sudah sampai guru besar, memang fokus bidang Bu Budi konsisten. Hanya satu hal Bu yang saya belum lihat tadi, ini nanti penelitiannya melibatkan mahasiswa enggak Bu? Karena profesor-profesor yang lain itu tadi dituliskan mahasiswanya siapa gitu. Iya, Pak Is memang ada baru satu Pak Is, nanti kami cari lagi. Cuma yang satu mahasiswa ini beda produk, kalau saya kan nasi jagung goreng instan, dia hanya satu nasi jagung instan dan perlakuannya juga beda, nanti akan masuk di tim saya itu. Nanti satu akan kami cari lagi Pak Is. Karena persyaratannya minimal 2 Bu. Kemarin sudah seminar mahasiswanya, kebetulan juga dengan Bu Nana pembimbingnya. Oke. Kemudian yang kedua Bu, ini nanti tanggal 12 harus sudah diunggah di sistem. Sekarang sudah dibuatkan Bu Titin untuk sistem pengumpulan proposal yang hibah guru besar. Maka nanti legalitas dari fakultas, dari yang bersangkutan, CV anggota, semua sudah ditandatangan lengkap, terus tanda tangan LPPM, kemudian paling lambat tanggal 12 sudah diunggah di sistemnya LPPM Bu. Karena kemarin kan masih mengumpulkan semua hard copy ke LPPM. Iya Pak. Tapi nanti tanggal 12 paling lambat harus sudah dalam bentuk soft file yang sudah ada legalitas dari dekan, dari yang bersangkutan, dari Bu Budi, dari anggota, termasuk CV-nya. Itu Bu. Ya, kemudian yang ketiga Bu, ini tadi kan sudah rapat yayasan ini lain-lain Bu. Tentu kami juga sudah berapat LPPM, tadi sudah memutuskan bahwa kebetulan sesuai dengan hasil penilaian semua reviewer ini kompetitif akan kami umumkan nanti malam sejumlah 42 proposal didanai semuanya Bu Budi. Jadi kami mohon dukungan dari universitas khususnya Bu Budi. Itu karena kan tadi yang barusan rapat yayasan begitu. Itu Bu ya. Ya. Dan terakhir sekali pertama mohon ditambahkan dan benar-benar dicari mahasiswa itu. Karena nanti tanggal 12 kan Bu Budi harus munggah dengan 2 nama mahasiswa yang ada. Ini Bu Nana nanti dibantu satu lagi Bu Nana. Nanti saya insya Allah carikan satu mahasiswa lagi. Yang satu kemarin yang Desti itu loh Bu Nana. Terima kasih Bu Budi, hanya itu dari kami. Kami kembalikan. Maaf Bu Budi, Pak Is tadi terlambat. Jadi monggo Bu Nana. Sudah Pak Udin sampun sudah cocok. Kemarin juga bimbingan kami Desti itu juga terkait dengan penelitiannya Bu Budi dengan perlakuan yang berbeda. Nanti satu orang nanti insya Allah nanti kami carikan Bu. Oh iya, terakhir Bu Budi, maaf. Ini tidak sama dengan yang diusulkan ke DRPM toh Bu? Oh ya beda toh Pak. Yang DRPM sorghum. Ya nggak mungkin lah sama Pak Is. Beda Pak Is. Ya pengen nambahin. DRPM sorghum Pak Is. DRPM sorghum. Bukan yang kemarin.
Bu Budi yang jagung bukan instan. nambah ini, Prof. Ya, Tadi monggo Bu Enda. Tadi kan olah jagung, Prof. Ya. Kan jadi makanan yang bisa dimakan, kan, Prof? Dimakan tahu soda. Mbak Enda, maksud saya, sampelnya kami boleh dong, Prof? Oh, siap. Kalau sudah jadi. Ya, rasain jagungnya, Prof. Jadi nasi jagung itu kan memang aminosanya tinggi, baik itu IG-nya juga rendah. Jadi beberapa penelitian sudah membuktikan, Gunana juga banyak penelitian jagung walaupun limbah ya, tapi kan sedikit banyak paham jagung. Nanti mungkin kalau untuk hasil klinis ya kita bisa lanjutkan untuk yang ke hewan coba. Siap, Prof. Pengen merasakan hasil jagung siap. Hasil penelitiannya, Prof. Nanti tak siapkan mau berapa nanti. Jadi sampun itu aja saya. Matur nuwun, matur nuwun. Matur suwun Pak Iswoyo, Bu Endah, Bu Haslina tadi sudah menambahkan, khususnya Prof. Budi yang sudah menyampaikan proposalnya, semoga dapat menginspirasi khususnya bagi kami-kami yang masih junior, yang masih harus banyak belajar tentang penelitian, tentunya pada senior-senior yang sudah guru besar. Tadi sudah kita dengarkan bersama 4 buah proposal. Yang pertama atas nama Prof. Muji, kemudian dari Prof. Hardani, yang ketiga dari Prof. Kesi, yang terakhir ini dari Prof. Budi. Semoga Bapak Ibu yang kami hormati, 4 proposal ini bisa menjadi contoh khususnya dalam pelaksanaan pengajuan proposal hibah Universitas Semarang, baik di level hibah kompetitif internal ataupun bahkan untuk teman-teman yang di level dosen pemula. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu kegiatan ini banyak kesalahan dan kekhilafan, karena tentunya ini tadi memoderatori para guru besar yang tentunya pengalaman kami masih sangat minim. Matur suwun Pak Iswoyo sudah mempercayakan kami. Untuk acara sepenuhnya saya kembalikan ke LPPM untuk kesimpulan ataupun informasi-informasi lainnya yang dapat disampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is sudah dipikat, Pak Is? Gimana, Bu? Sudah dibuat tiket yang 11 sampai 25, Mbak Enda sudah menyampaikan ya? Sampun. Sudah, Bu, fakultas. Sehari masuk, sehari WFH kan? Ya. Jangan lupa absen manual ya. Manualnya. Selama 14 hari itu. Setiap hari langsung setor ya, itu ya? Ya, betul. Siap. Nanti kami sudah jadi sih, tinggal menyerahkan hari ini ke kepegawaian jadwalnya. Ya. Terima kasih, Budi, makasih Pak Is. Yang lain sudah lab. Dan terima kasih untuk acara hari ini. Dan kita akhiri, semoga kita selalu sehat. Dan monggo melanjutkan aktivitas kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bobi, berkas moderator sudah saya kirim semua ke LPPM ya, baik yang hari ini guru besar ataupun yang kemarin kompetitif internal. Matur suwun. Sudah tak PDF-in ya, Mas? Ya, Pak Udi. Nanti kalau ada koreksi diinfo. Monggo Pak Is, Bu Endah, Bu Titin, Bu Haslina, Pak Wawan. Matur suwun Pak Udi. Mohon izin live. Mohon izin live juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.